Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata. Semua nama, karakter, dan peristiwa sudah dirubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama, atau individu tertentu. Tonton sampai selesai karena ada pesan dan hikmah dari cerita ini. Di sebuah desa kecil di Indramayu, kehidupan berjalan perlahan, terbingkai oleh hamparan sawah hijau dan rumah-rumah kayu sederhana. Desa itu, meski indah, seringkali menjadi saksi bisu dari perjuangan banyak keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Salah satu keluarga tersebut adalah keluarga Siti, gadis berusia 19 tahun yang menjadi harapan bagi orang tuanya. Siti adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak ayahnya jatuh sakit, beban kehidupan semakin berat. Rumah mereka kecil, dengan dinding dari anyaman bambu yang mulai rapuh oleh usia. Lantai tanah yang mengeras karena pijakan sehari-hari menjadi saksi bisu segala perjuangan mereka. Di pagi hari, ibunya, Bu Siti, sering terlihat duduk di beranda dengan wajah penuh keletihan, memikirkan bagaimana cara menghidupi keluarganya. Ayah Siti, Pak Rahman, dulunya adalah seorang petani yang rajin, tetapi sejak penyakit paru-paru yang dideritanya semakin parah, ia tak lagi bisa bekerja di ladang. Siti menyaksikan bagaimana keluarganya semakin tenggelam dalam kesulitan. Adik-adiknya masih kecil, butuh biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, ibunya hanya bisa bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga untuk mendapatkan uang sekedarnya. Setiap malam, Siti sering mendengar isak tangis ibunya, merintih dalam doa kepada Tuhan, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasib mereka. Di tengah situasi ini, Siti merasa putus asa, namun juga bertekad kuat. Ia tahu ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Hanya dirinya yang bisa melangkah keluar dari jerat kemiskinan yang mengekang mereka. Setiap pagi, ketika matahari baru saja terbit, ia akan bangun lebih awal, menolong ibunya menjemur pakaian, membersihkan rumah, sebelum pergi bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangga. Meski hanya mendapatkan upah sedikit, Siti tetap menjalani pekerjaan itu dengan tekad bahwa suatu hari hidupnya akan berubah. Siti adalah gadis yang pendiam namun penuh kasih sayang. Ia selalu mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Setiap kali melihat ibunya bekerja keras atau mendengar batuk ayahnya yang tak kunjung sembuh, hatinya terasa diremas. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Siti pada dirinya sendiri berulang kali. Namun, di desa kecil itu, pilihan untuk mengubah nasib begitu terbatas. Suatu sore, ketika Siti sedang membantu ibunya di halaman, seorang wanita asing datang ke desa mereka. Wanita itu, yang mengenakan pakaian rapi dan membawa tas besar, memperkenalkan diri sebagai agen tenaga kerja. Ia mendatangi rumah-rumah penduduk, menawarkan pekerjaan di kota besar kepada para pemudi desa. Di antara kerumunan penduduk yang berkumpul untuk mendengarkan tawaran agen tersebut, Siti merasa hatinya mulai bergetar. Mungkinkah ini jawabannya? Mungkinkah ini kesempatan untuk keluar dari jeratan kemiskinan? Wanita itu bercerita tentang kehidupan di kota besar, tentang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang layak, tempat tinggal yang disediakan majikan, dan kesempatan untuk mengirim uang kembali ke desa. Siti mendengarkan dengan saksama. Gaji yang disebutkan agen itu terdengar menggiurkan bagi Siti. Jumlah yang bisa membantu keluarganya bangkit dari kesulitan. Ia bisa mengirim uang untuk biaya sekolah adik-adiknya, membantu pengobatan ayahnya, dan meringankan beban ibunya. Malam itu, Siti merenung panjang. Tawaran itu menggoda, tetapi di hatinya ada rasa cemas. Meninggalkan desa, meninggalkan keluarganya, adalah keputusan yang besar. Ia tak pernah pergi jauh dari rumah, apalagi tinggal di kota besar yang tak ia kenal. Namun, setiap kali ia melihat wajah ayahnya yang pucat dan mendengar batuknya yang semakin parah, rasa cemas itu perlahan tergantikan oleh tekad yang semakin menguat.
Keesokan harinya, Siti berbicara kepada ibunya tentang niatnya untuk menerima tawaran pekerjaan dari agen tersebut. Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak? Kota besar itu bukan tempat yang mudah," ujar ibunya dengan suara pelan. Siti menggenggam tangan ibunya. "Aku harus mencoba, Bu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku akan bekerja keras dan mengirimkan uang untuk keluarga," jawabnya dengan keyakinan yang terdengar dalam suaranya. Pak Rahman, yang mendengar pembicaraan itu dari kamar, menyela dengan suara parau. "Hati-hati di sana, Nak. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang jahat. Tapi kalau kamu yakin, kami mendukung." Dengan restu dari kedua orang tuanya, Siti memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Hati ibunya berat, meski ia tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib mereka. Di dalam dirinya, Bu Siti merasa khawatir. Banyak cerita tentang gadis-gadis desa yang pergi ke kota dan mengalami nasib buruk. Namun, ia tak ingin menghancurkan harapan putrinya. "Semoga Tuhan melindungimu, Nak," bisiknya dalam hati sambil memeluk Siti untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya. Hari keberangkatan pun tiba. Siti berpamitan dengan tetangga-tetangganya, membawa sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya. Wajahnya tegang, tetapi di dalam hatinya tersimpan secercah harapan. Desa itu, dengan segala keterbatasannya, telah memberinya begitu banyak kenangan. Tetapi Siti tahu ia harus pergi untuk masa depan yang lebih baik. Ketika bus mulai bergerak meninggalkan desa, Siti memandang keluar jendela, menatap rumah kecilnya yang semakin menjauh. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Siti duduk di kursinya dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, tetapi juga ketidakpastian. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Apa yang menantinya di kota besar, ia tak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus berhasil untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Perjalanan menuju kota besar yang penuh janji itu baru saja dimulai, dan Siti belum menyadari bahwa ia akan menghadapi lebih banyak cobaan daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelum lanjut, bantu saya dengan like dan subscribe video ini. Kamu tidak sedang memperkaya Rhoma Irama, tapi sedang membantu seorang mahasiswa yang berusaha mencari tambahan biaya untuk kuliah. Terima kasih banyak, mari kita lanjut. Setibanya di kota, perasaan cemas Siti mulai menyelimuti hatinya. Dari kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap menyilaukan matanya, seolah menyambut kedatangannya dengan harapan yang telah lama ia impikan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada keraguan kecil yang tak bisa ia abaikan. Ini adalah pertama kalinya Siti meninggalkan desanya, Indramayu, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, untuk sebuah kehidupan baru di kota besar. Ia menggenggam tas lusuhnya dengan erat, dan di dalam tas itu hanya ada beberapa pakaian seadanya, serta harapan untuk membawa perubahan bagi keluarganya. Siti mengingat pertemuannya dengan seorang agen yang datang ke desanya beberapa minggu lalu. Dengan tutur kata yang halus dan senyum manis, agen tersebut berbicara tentang peluang kerja yang menjanjikan di Jakarta. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya, katanya. Gaji yang besar, fasilitas lengkap, bahkan libur mingguan dijanjikan. Gaji yang kamu terima akan cukup untuk menyekolahkan adik-adikmu dan membeli obat untuk bapakmu, katanya sambil menepuk pundak Siti dengan keyakinan. Siti, yang pada awalnya penuh keraguan, akhirnya luluh dengan janji-janji manis tersebut. Keluarganya yang hidup dalam kemiskinan membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Ayahnya, yang sudah beberapa bulan sakit keras, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sementara ibunya, meski gigih bekerja, tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Siti, sebagai anak sulung, merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya.
Perasaan itu mendorongnya untuk menerima tawaran agen tersebut tanpa berpikir panjang. Namun, saat tiba di kota, semuanya mulai terasa janggal. Alih-alih dibawa ke rumah majikan seperti yang dijanjikan, agen itu membawanya ke sebuah gedung mewah yang terpampang besar di depan matanya. Spa eksklusif, tulisan itu terlihat jelas di papan nama bangunan tersebut. Dari luar, gedung itu tampak megah, dengan dinding kaca yang mengkilap dan pintu masuk besar yang dijaga oleh seorang pria berjas hitam. Siti menggenggam tasnya lebih erat. Matanya bergerak gelisah, mencari penjelasan. "Ini bukan rumah majikan, Pak?" Tanyanya dengan suara bergetar, berusaha menutupi ketakutannya. Agen tersebut hanya tertawa kecil. "Oh, Siti, di sini kamu akan bekerja dulu sementara menunggu rumah majikan. Tenang saja, semua ini bagian dari proses. Kamu akan dibimbing, dilatih, dan dalam beberapa hari, kamu akan ditempatkan di tempat yang lebih baik." Namun, hati Siti tak bisa tenang. Ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tak punya kekuatan untuk melawan. Ia terlalu takut untuk menanyakan lebih jauh. Langkahnya berat ketika ia dipandu masuk ke dalam gedung. Di dalam, suasananya sangat berbeda dari kehidupan desa yang ia kenal. Aroma wewangian menyengat memenuhi udara, dan musik lembut terdengar samar dari segala penjuru. Ruangan itu dipenuhi oleh wanita-wanita muda yang berpakaian seragam, tersenyum ramah pada setiap orang yang lewat. Agen tersebut menyerahkan Siti kepada seorang wanita yang tampak seperti pengawas di tempat itu. "Ini anak baru, tolong ajari dia," katanya sambil memberikan setumpuk dokumen. Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Siti tanpa penjelasan lebih lanjut. Pengawas itu melihat Siti dengan tatapan tajam, seolah menilai dirinya dari kepala hingga kaki. "Ikuti saya," ucapnya singkat. Siti mengikuti wanita itu menuju sebuah ruangan kecil di lantai atas. Di dalam ruangan itu, ia diberi seragam baru, seragam yang lebih menyerupai pakaian pekerja di salon mewah daripada pembantu rumah tangga. Ia semakin bingung, tapi tidak berani bertanya. Sesuatu di dalam dirinya mulai memberontak, namun ketakutannya membuat lidahnya keluh. Setelah berpakaian, ia dibawa ke sebuah ruangan lain yang lebih besar, di mana pelatihan dimulai. Pelatihan yang ia terima bukanlah tentang pekerjaan rumah tangga seperti yang ia bayangkan, melainkan tentang teknik pijat. Pada awalnya, Siti merasa sedikit lega. Pijat bukanlah sesuatu yang asing baginya. Di desanya, ia sering membantu ibunya memijat tetangga yang lelah bekerja di ladang. Namun, pelatihan ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres. Pengawasnya memberikan instruksi tentang bagaimana memberikan layanan yang lebih kepada pelanggan. Layanan ini disebut sebagai plus-plus, dan ketika pengawas itu menjelaskan secara detail apa yang dimaksud, seluruh dunia Siti runtuh. Ia merasa tubuhnya gemetar, tenggorokannya tercekat, dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Siti tak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ini bukanlah pekerjaan yang ia harapkan. Ini adalah sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Namun, ia tak punya pilihan. Dokumen identitasnya sudah diambil oleh agen, dan ia diberitahu bahwa ia harus melunasi hutang perjalanan yang besar jika ingin pergi dari sana. Hutang yang bahkan tak pernah ia bayangkan jumlahnya. Jika ia tidak melakukannya, agen itu mengancam akan melaporkannya sebagai pelarian, dan ia akan diseret ke dalam masalah yang lebih besar. Di titik ini, Siti merasa terjebak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menangis, tetapi air matanya seperti membeku di dalam hatinya. Satu-satunya yang bisa ia pikirkan adalah keluarganya di rumah. Ayahnya yang terbaring lemah, ibunya yang bekerja siang dan malam, dan adik-adiknya yang masih kecil. Jika ia melarikan diri, siapa yang akan menolong mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa uang yang ia kirim? Siti hanya bisa terdiam.
memendam semua rasa sakit dan ketakutannya dalam-dalam. Hari pertama bekerja tiba dengan cepat, lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, Siti bangun dengan perasaan berat, seolah ada beban yang menekan dadanya. Ia tahu apa yang akan terjadi hari ini, dan pikiran itu membuatnya merasa tak berdaya. Pengawas memberitahu bahwa pelanggan pertamanya akan datang siang ini. Siti duduk di sudut kamar kecilnya, memeluk lututnya dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin di depannya, mencoba mencari bayangan dirinya yang dulu. Gadis desa yang ceria dan penuh harapan, yang pergi ke kota besar untuk mengubah nasib keluarganya. Namun, yang ia lihat sekarang hanyalah seorang gadis yang asing, terjebak dalam kenyataan yang tidak pernah ia pilih. Siang hari tiba dan pintu kamarnya diketuk. Seorang pria masuk, seorang pelanggan, dan ia tersenyum ramah kepada Siti, seolah-olah yang terjadi di sini adalah sesuatu yang biasa. Siti menundukkan kepala, menahan isak tangis yang ingin meledak dari dadanya. Tangannya gemetar saat ia mulai bekerja, seperti yang telah diajarkan dalam pelatihan singkat. Pria itu berbicara padanya dengan nada lembut, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya menambah rasa jijik dalam hati Siti. Ketika momen yang paling ia takuti akhirnya tiba, Siti merasa seolah-olah seluruh dunianya hancur dalam sekejap. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya mengalir deras. Namun pria itu tidak peduli. Ia hanya menjalankan perannya, sama seperti Siti yang terpaksa menjalankan pekerjaannya. Rasanya seperti tubuhnya tak lagi miliknya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Siti merasa hampa, seolah-olah jiwanya telah terlepas dari tubuhnya dan melayang di udara. Selesai. Tapi rasa sakitnya belum berakhir. Setiap detik dalam pengalaman itu terpatri dalam pikirannya, membekas seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Setelah pelanggan itu pergi, Siti duduk di sudut kamarnya, menggigil. Tangisnya pecah, terisak-isak tanpa suara. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang datang untuk menghiburnya. Ancaman agen dan beban keluarga yang mengikatnya membuat Siti tak bisa melarikan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya tak berdaya, seperti burung dalam sangkar yang tak bisa lagi terbang. Hari demi hari, Siti menjalani pekerjaannya dalam keadaan yang semakin jauh dari dirinya sendiri. Pada awalnya, setiap kali ada pelanggan yang datang, rasa takut, malu, dan jijik selalu membanjiri tubuhnya. Setiap sentuhan terasa seperti duri yang menusuk kulit. Setiap senyum pelanggan seperti ejekan atas kelemahannya. Setiap malam, setelah hari-hari yang panjang, Siti selalu menangis di dalam kamar kecilnya, meremas selimut lusuh yang menjadi satu-satunya teman yang setia mendengarkan tangisannya. Namun, waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan perasaan itu mulai berubah. Bukan karena rasa sakitnya hilang, melainkan karena ia mulai kebal. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai merasa mati rasa. Sentuhan yang dulu terasa seperti api, sekarang menjadi dingin dan hampa. Setiap kali melayani pelanggan, ia seperti berada di luar tubuhnya sendiri, menyaksikan dirinya dari kejauhan, seperti seorang penonton yang melihat akting aktor di atas panggung. Wajahnya tersenyum, tangannya bekerja, tetapi jiwanya sudah pergi jauh, entah kemana. Uang yang ia hasilkan dari pekerjaan ini, walaupun diwarnai oleh rasa malu dan penyesalan, tetap menjadi satu-satunya hal yang membuat Siti bertahan. Setiap kali ia menerima amplop gajinya, wajah keluarganya di rumah kembali muncul dalam pikirannya. Ia mengingat ibunya yang bekerja keras tanpa lelah, ayahnya yang terbaring sakit tanpa harapan, serta adik-adiknya yang masih kecil dan butuh biaya untuk sekolah. Setiap rupiah yang ia kirimkan ke rumah, seolah menjadi bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Pikirannya terus-menerus terpecah antara rasa bersalah dan rasa lega, karena setidaknya keluarganya tidak lagi menderita karena kemiskinan. Suatu malam, setelah menerima telepon dari ibunya, Siti duduk di sudut kamar kecilnya. Ibunya terdengar bahagia di ujung telepon,
bercerita tentang bagaimana uang yang Siti kirimkan telah digunakan untuk membeli obat baru bagi ayahnya, dan bagaimana adik-adiknya bisa membeli seragam sekolah baru. Siti mendengarkan dengan senyum di wajahnya, tapi di dalam hati ada luka yang menganga lebar. Betapa besar harga yang harus ia bayar untuk kebahagiaan ini, kebahagiaan yang terasa palsu karena dibangun di atas penderitaannya sendiri. Malam itu, Siti merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua benar-benar sepadan? Apakah uang yang ia kirimkan bisa menebus harga dirinya yang terkoyak? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Siti mencoba menguburnya jauh di dalam pikirannya. Ia tidak mau membiarkan dirinya terjebak dalam perasaan itu terlalu lama. Ia tidak bisa. Hidupnya sudah terlanjur berjalan di jalur ini, dan ia merasa tidak punya pilihan selain terus maju. Meskipun setiap langkah yang diambil semakin membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Perasaan mati rasa ini, seiring waktu, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih aneh. Siti, yang awalnya hanya ingin bertahan dan melawan perasaan jijik terhadap pekerjaannya, mulai menemukan sesuatu yang berbeda. Uang yang ia hasilkan dari pekerjaan ini mulai mengalir deras, lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Ia bisa membeli pakaian bagus, barang-barang yang sebelumnya hanya ia lihat di majalah atau televisi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasakan kemewahan, sesuatu yang dulu hanya ada dalam mimpi-mimpinya. Selain itu, perhatian yang ia dapatkan dari para pelanggan mulai mengaburkan batas antara apa yang salah dan apa yang benar. Para pria yang datang kepadanya bukan hanya sekadar pelanggan, tetapi juga orang-orang yang memberikan pujian, yang menyebutnya cantik, yang memanjakannya dengan hadiah-hadiah kecil. Awalnya, Siti merasa muak dengan semua itu. Ia tahu bahwa perhatian mereka tidak tulus, bahwa semua kata-kata manis yang mereka ucapkan hanya untuk memenuhi hasrat mereka sendiri. Namun, seiring waktu, ia mulai menikmati perhatian itu. Ia mulai merasakan kenyamanan aneh yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali Siti menerima pujian, ada bagian kecil dari dirinya yang tersentuh, meskipun ia tahu bahwa itu tidak nyata. Para pria itu tidak mencintainya. Mereka hanya membayar untuk layanan yang ia berikan. Tapi meskipun begitu, pujian dan perhatian mereka, betapapun palsunya, mulai mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa diinginkan, meskipun ia sadar itu hanya ilusi sementara. Perlahan-lahan, Siti mulai menerima kenyataan hidupnya. Ia tidak lagi melawan atau mempertanyakan pekerjaannya. Ia mulai menjalani hari-hari dengan perasaan yang semakin jauh dari rasa bersalah dan malu yang dulu selalu menghantuinya. Siti mulai menikmati hasil dari kerja kerasnya, mulai dari uang yang ia peroleh hingga perhatian yang ia dapatkan dari para pelanggan. Dunia yang dulu ia benci, kini menjadi tempat yang mulai ia pahami. Meskipun ada bagian dari dirinya yang masih merindukan kebebasan yang tak pernah ia dapatkan. Namun, di balik rasa kenyamanan yang mulai ia rasakan, ada dilema moral yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat wajah pelanggan baru, setiap kali ia menerima pujian palsu, Siti tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia sedang mengkhianati dirinya sendiri. Ia tahu bahwa semua ini salah, bahwa ia telah menjual harga dirinya demi uang dan kenyamanan sementara. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa uang itu telah membuat hidupnya lebih baik, bahwa ia bisa membantu keluarganya, dan bahwa ia bisa merasakan kemewahan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Dilema ini terus membebani pikirannya, membuat Siti merasa terjebak dalam dunia yang semakin membingungkan. Di satu sisi, ia mulai menerima pekerjaannya sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, sesuatu yang memberikan hasil nyata. Namun, di sisi lain, setiap kali ia menatap cermin dan melihat bayangan dirinya, ia merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Bayangan di cermin itu bukan lagi Siti yang dulu,
gadis desa yang polos dan penuh harapan. Bayangan itu adalah seseorang yang telah kehilangan arah, seseorang yang telah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih gelap dan menyesatkan. Setiap malam, Siti tidur dengan hati yang penuh kebingungan. Di satu sisi, ada kepuasan dari hasil kerja kerasnya, uang yang mengalir deras, dan perhatian yang ia terima. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dari dirinya sendiri. Meskipun ia mulai menikmati kenyamanan dalam pekerjaannya, ada bagian dari dirinya yang tetap tersiksa oleh kenyataan bahwa hidupnya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari terus berlalu dan perasaan terjebak semakin kuat. Siti tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pekerjaannya. Uang yang ia hasilkan terlalu besar untuk diabaikan, terutama karena keluarganya sangat membutuhkannya. Di sisi lain, semakin lama ia menjalani pekerjaan ini, semakin ia merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Siti merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang sulit. Apakah ia harus terus menjalani kehidupan ini dengan semua kenyamanan dan kemewahan yang datang bersamanya, meskipun itu berarti mengorbankan harga diri dan moralitasnya? Atau apakah ia harus berhenti, kembali ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan kemiskinan, tetapi setidaknya menjaga integritas dirinya? Dilema ini terus menggerogoti pikirannya, dan semakin lama, semakin sulit bagi Siti untuk menemukan jawaban yang benar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap pilihan yang ia ambil akan selalu membawa konsekuensi yang berat. Dalam hati, Siti tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk berbalik. Seiring berjalannya waktu, perasaan mati rasa dan kebingungan moral semakin menguasai hidup Siti. Ia tidak lagi tahu apa yang benar dan apa yang salah. Setiap hari adalah perjuangan antara rasa malu dan rasa nikmat, antara rasa bersalah dan kenyamanan. Dan semakin lama ia terjebak dalam dilema ini, semakin ia merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri, mungkin untuk selamanya. Di suatu malam yang sunyi, Siti duduk sendirian di kamar mewahnya. Suara angin yang menerpa kaca jendela terdengar samar di antara kesunyian ruangan itu. Di balik segala kemewahan yang mengelilinginya, hatinya hampa. Siti menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya lantai marmer di bawah kakinya yang telanjang. Di cermin, ia menatap bayangan dirinya. Seorang perempuan dengan pakaian mahal, wajah yang dipoles rapi, dan senyuman tipis yang tampak dipaksakan. Itu adalah bayangan perempuan yang berhasil secara materi, yang bisa mengirim uang ke rumah dengan jumlah besar setiap bulannya. Namun di balik itu semua, ada rasa yang tak pernah ia akui sepenuhnya. Rasa kehilangan diri. Waktu berjalan tanpa ampun dan Siti tak lagi merasa bersalah seperti dulu. Pada akhirnya, ia menerima bahwa inilah hidupnya sekarang. Perasaan jijik dan malu yang dulu selalu menghantui langkahnya, perlahan memudar seiring dengan kenyamanan dan kekayaan yang mengelilinginya. Ia tahu, pada satu titik ia berhenti melawan. Ia berhenti menangisi takdirnya. Siti memilih untuk bertahan dengan cara yang bisa ia jalani. Menerima kenyataan pahit bahwa pekerjaan ini, meski tidak mulia, memberikan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengirimkan uang ke rumah secara teratur, memastikan bahwa keluarganya tak kekurangan apapun. Setiap kali telepon dari ibunya datang, suara lembut penuh rasa syukur mengalir dari seberang. "Terima kasih, Mbak Siti. Kami bangga padamu. Adik-adikmu bisa sekolah dengan layak, ayahmu bisa berobat. Kamu benar-benar malaikat bagi kami." Mendengar itu, Siti tersenyum. Namun, di balik senyuman itu, hatinya terasa kosong. Ia tidak pernah bisa berkata jujur kepada keluarganya tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Bagi mereka,
Siti adalah pekerja keras yang sukses di kota besar. Seorang anak yang berhasil keluar dari kemiskinan dan memberikan harapan bagi keluarga. Kebohongan ini, meski membuatnya merasa terasing dari keluarganya, juga memberinya semacam pembenaran untuk terus bertahan. Bagaimana bisa ia menghancurkan kebahagiaan keluarganya dengan mengungkapkan kenyataan yang begitu suram? Perlahan, Siti mulai memahami bahwa hidup ini penuh kompromi. Ada kenyamanan dalam kebohongan dan ada pelarian dalam materi. Meski awalnya ia merasa terperangkap, lambat laun ia mulai merasa bahwa jebakan ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa baginya. Ia merasa telah terlalu jauh terlibat dalam dunia ini untuk bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Malam itu, Siti berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya yang cantik tampak sempurna di balik pencahayaan lembut yang mengelilingi kamar mewah itu. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada sebuah kerapuhan yang mulai terlihat. Ia tersenyum kecil, senyuman yang kosong, seolah-olah hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini baik-baik saja. Namun, semakin lama ia menatap dirinya di cermin, semakin sulit baginya untuk mempertahankan senyum itu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Siti merasakan dadanya sesak, perasaan yang lama ia pendam akhirnya meledak keluar. Dengan perlahan, air mata itu jatuh, mengalir di pipinya yang sudah sering diolesi bedak mahal. Di balik segala kemewahan yang ia miliki, Siti menyadari satu hal. Ia tidak bahagia. Tidak ada jumlah uang yang bisa mengisi kehampaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya yang besar, meremas-remas jari tangannya sendiri untuk mencari sedikit rasa nyaman. Siti kembali merenungkan hidupnya. Segala yang ia capai, segala kemewahan yang ia miliki, semuanya tampak begitu hampa sekarang. Ia ingat masa-masa awal ketika ia masih memiliki harapan dan impian untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun, di balik semua itu, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Siti menunduk, memandang lantai di bawah kakinya. Ia merasa terjebak dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Apa yang awalnya terasa seperti pengorbanan demi keluarga, kini menjadi beban yang terlalu berat untuk ia pikul. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh tanggung jawab untuk terus mengirim uang ke rumah, memastikan keluarganya tetap hidup dalam kenyamanan yang ia berikan. Di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, di tengah kesunyian yang menyelimuti kamar mewahnya, Siti menyadari satu kebenaran yang pahit. Kenyamanan yang ia rasakan selama ini hanyalah topeng. Di balik semua itu, ada luka-luka batin yang tak pernah sembuh. Perasaan hampa yang menggerogoti setiap bagian dari dirinya, membuatnya merasa seperti bayang-bayang dari siapa dirinya dulu. Siti tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menempuh jalan yang terlalu jauh untuk bisa berbalik. Dan meskipun secara finansial ia berhasil, meskipun keluarganya memandangnya sebagai pahlawan, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar menemukan kebahagiaan. Ia menatap cermin sekali lagi, melihat bayangan dirinya yang tersenyum tipis, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Senyum itu kini tampak seperti topeng yang ia kenakan setiap hari. Topeng yang menutupi luka-luka yang tak pernah sembuh. Siti akhirnya mengerti bahwa meskipun ia berhasil dalam hal-hal yang terlihat dari luar, di dalam, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Dan malam itu, dengan air mata yang terus mengalir, Siti tahu bahwa meskipun ia telah berusaha keras, kenyamanan yang ia rasakan tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka yang ia bawa di dalam hatinya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Semoga panjang umur, selalu sehat, bahagia dunia akhirat, dan diberikan rizki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.